Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti banyak bersedekah, sedekah untuk menolak bala. Sudah lama bertausiah, malam inilah masuk dari jendela. Apa kabar jamaah, semuanya sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Majlis kita ini kalau tidak disebut solawat antanajifah, majlis bangkai, busuk dan berbau, berulat, bernanah dan berdarah. Supaya majlis kita ini tidak menjadi majlis bangkai, maka kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Deli Serdang ataupun yang mewakili, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita pada malam hari ini di tengah kesibukannya hadir guru kita semua, Abuya Al-Mukarram Ustadz Zulfikar Hajar. Ada juga bersama kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Amhar Nasution. Tak saya sebutkan satu persatu karena kalau saya absen semuanya sampai azan subuh baru selesai. Apa kata Ustadz Zulfikar Hajar tadi? Ini dinding nih mau diplaster semen apa di keramik? Diam jamaah nih Ustaz. Ini dinding nih mau diplaster semen apa di keramik? Manusia ini aneh. Dinding ditutup pakai semen, habis semen ditutup keramik. Sesudah ditutup keramik, dibelinya wallpaper macam ini juga bentuknya. Sekarang di rumah-rumah orang itu lagi tren, di podcast, di YouTube lagi tren, dinding di belakangnya wallpaper batu bata, betul? Jadi tadi waktu saya masuk, saya tengok, ini udah pakai wallpaper ini. Inilah yang asli malam ini. Malam ini memang betul-betul kita kena AC ini, angin cepat, karena tak berpintu dan tak berjendela. Inilah masjid yang paling aman di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak ikut membeli tanahnya, saya tak ikut memasang kosen pintunya, saya tak ikut membeli semen dan batu batanya, saya tak ikut gotong royong memasang kubahnya. Tapi pas giliran tanda tangan ditulis nama saya. Memang luar biasa masyarakat ini husnuzonnya sama Abdul Somad. Berikut ini penandatanganan prasasti yang akan ditandatangani Ustadz Abdul Somad. Biasanya tanda tangan itu masjid udah siap. Ini malam ini kita berdoa bersama, mudah-mudahan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, ini Abdul Somad balik ke Riau membawa malu. Ditanya orang, tahu kau Masjid Raya Al-Muttaqin Kampung Serutu Desa Timbang Deli? Ya, yang tak siap-siap karena ditandatangani Ustaz Somad itu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari saya diajak makan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama di salah satu kabupaten yang tak boleh disebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Kata dia, Ustadz Somad kalau mau makan, makan aja, jangan tahan-tahan selera. Ditengoknya badan saya kurus, disangkanya karena tak makan. Dia tak tahu kita sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Cuman zat-zat makanan ini berubah jadi suara, habis dia. Ustadz Somad kalau mau makan, makan aja, kata dia. Ada kawan saya, kata dia, orangnya kaya Ustadz. Kalau lewat Koldisel 10, 9 punya dia. Kaya apa tak kaya? Kaya. Tapi kalau dia pergi kemana-mana membawa tas, isinya bukan laptop,
isinya rebus pisang. Kalau lapar perutnya dibukanya pisang itu, karena takut membeli nasi bungkus. Kalau ada orang mengajak dia singgah ke rumah makan, nanti pas giliran membayar, pura-pura dia sesak kencing ke WC ke belakang, biar supaya dibayari orang. Lalu saya tanya, di mana bapak tuh sekarang? Mati udah. Rumahnya yang besar tinggal, mobilnya yang besar tinggal, bininya yang besar diambil brownies, berondong manis. Kalau dieselnya dibagi-bagi anak menantu. Anak tak pala ganas, menantu nih yang luar biasa. Habis tabungannya dibagi-bagi mereka. Saya tanya, ada dia pernah menyumbang untuk masjid? Tak ada. Balik ke dalam tanah, masuk ke lubang tanah, dimakan cacing tanah. Saya tak tahu nih mana yang kaya, mana yang tidak. Karena kita tak bisa menilai orang kaya dari mukanya. Kadang kita tengok putih, cantik, ganteng, mancung, rupanya dalam kantong 2000 perak. Ada nampak muka susah melarat, rupanya 1000 perak. Tapi kalau menengok wajah-wajah orang kampung Serutu, desa Timbang Deli ini, nampaknya di rekening banknya paling sedikit 100 juta ini semua. Amin. Dari bunyi aminnya macam-macam tak yakin. Amin ya Allah. Kalau ada orang kampung Serutu punya duit 100 juta di bank, berarti zakatnya 2,5%. Kalau ada uang 100 juta disimpan 1 haul selama 1 tahun, zakatnya 2,5%. Berapakah zakat yang dikeluarkan setahun? Memang kalau udah cerita zakat nih banyak yang pura-pura bodoh. Kalau 100 juta 2,5%-nya 2,5 juta lah Pak Cik. 2,5 juta satu orang, 2,5 juta satu orang. Malam ini datang 1.000 orang, maka terkumpul duit malam ini banyaklah. 2,5 juta kali 1.000, 2,500,000 juta. Itu kalau dibelikan ke cendol, berenang sambil minum. Kalau dibelikan kerupuk 3 tahun tak habis, mengunyah aja sampai tanggal lengsel. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, boleh rupanya zakat untuk ke masjid. Datanglah bapak-bapak distributor minyak goreng. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya ini distributor minyak goreng. Yang menumpuk minyak tuh bukan. Apa ceritanya Pak? Masjid dekat rumah saya tak selesai bangunannya, mau saya kasih zakat, tapi Ustadz tuh ikhtilaf pula. Kata Ustadz ini tak boleh zakat untuk masjid. Bisa Ustadz kasihkan fatwa? Saya tak berani Pak. Kasihlah beberapa hari biar kutulis makalah tentang ini. Akhirnya saya tulislah makalah. Menurut 4 mazhab paling tua, Imam Hanafi nomor 2, Imam Maliki nomor 3, Imam Syafi'i nomor 4, Imam Hambali. Sepakat 4 mazhab bahwa zakat itu hanya boleh untuk 8 sesuai ayat Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sabilillah maknanya perang, membeli kuda, membeli tombak, membeli pedang, baju besi, tidak boleh untuk yang lain. Sepakat 4 mazhab. Datanglah Imam Fakhruddin Ar-Razi, nama tafsirnya Mafatihul Ghaib, tafsir Al-Kabir, meninggal tahun 606 Hijrah. Apa kata Imam Ar-Razi? Subulullahi kasiratun, sabilillah itu banyak, bukan cuma untuk perang, membangun masjid pun masuk fi sabilillah. Pendapat itu diambil oleh Mufti Al-Azhar Kairo, namanya Syekh Atiyah Saqar, dalam kitab Fatawa Al-Azhar.
boleh memakai zakat untuk pembangunan masjid selama jangan sampai fakir miskin tak makan. Jelas? Jadi nanti kalau ada yang ragu, serahkan cakap ceramah Abdul Somad. Hai bapak distributor minyak goreng, inilah yang bisa ku kasih jawaban dalam bentuk makalah. Tolong fotokopi. Nanti kalau ada orang yang ragu, kasihkan kertas ini. Kalau tak mempan juga, kalian telpon aku. Alhamdulillah, udah 5 tahun tak ada di telepon-teleponnya. Berarti aman. Biasanya orang ngundang saya nih kalau situasi tak aman. Nah contohnya malam ini lah, masjid tak selesai yang diundang saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersolawat ini agak dingin rasa hati, tapi badan tetap apanya berteriak-teriak orang di luar. Belum dapat kue kotak mungkin orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika saya pun diundang tausiah ke satu daerah. Sampai di situ saya tengok ada kebun sawit luas. Saya tanya, siapa yang punya kebun sawit nih? Orang kaya di sini Pak Ustadz. Oh, sebelah kanan saya tengok ruko panjang. Saya tanya, siapa yang punya ruko nih? Orang kaya di sini Pak Ustadz. Oh, berarti dua. Satu punya ruko, satu punya sawit. Enggak Pak Ustadz, satu orang. Dia yang punya ruko, dia yang punya sawit. Kaya betul. Mana dia sekarang? Mati. Ada dia bangun masjid? Tak ada. Ada dibangunnya pesantren? Tak ada. Kalau dibangunnya masjid, sholat orang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya mengalir pahalanya. Kalau dibangunnya pesantren, ada orang sekolah belajar selamat sampai hari kiamat, mengalir pahalanya. Masjid tak dibangunnya, pesantren tak dibangunnya, tinggal satu lagi harapan. Saya tanya, ada anaknya jadi ustadz. Anaknya 3 Pak Ustadz. Yang pertama pecandu narkoba, yang kedua sakau, yang ketiga LGBT. Tamatlah riwayat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nih kesempatan orang Kampung Serutu. Ustadz dari tadi setiap menyebut Serutu ini menengok ke bawah. Apa Ustadz tengok? Ada tulisannya di situ. Masjid Raya Al-Muttaqin, betul Kampung Serutu. Kampung Serutu, Desa Timbang Deli, Kabupaten Deli Serdang. Ini saya terus terang tak tahu posisi dah di mana. Belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Setidur kejap buka mata, belok juga lagi. Akhirnya tiba-tiba sampai orang ramai. Saya cuma mau mengasih tahu kepada orang Kampung Serutu, Desa Timbang Deli, yang kaya-kaya punya sawit sejauh memandang, silakan kalian kaya. Yang punya kebun karet getah, silakan. Yang punya ruko, silakan. Tapi ingat, kalau kalian mati semuanya tinggal. Hidup ini hanya mimpi. Ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi jadi pejabat, ada yang mimpi jadi orang terkenal. Ketika dia mati, falamma matu intabahu, disitulah baru dia sadar. Barulah sadar diri, tahu diuntung. Janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung,
sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur, keranda di busuk. Kira-kira orang mati itu kalau sudah mati mau tak hidup lagi? Macam pernah aja kalian mati. Ditanya Allah Ta'ala lah sama, Masya Allah, so sweet. Ditanya Allah Ta'ala lah sama orang-orang yang sudah mati, jenazah-jenazah dikubur itu, apa kata Allah? Hai jenazah-jenazah orang yang mati yang sudah masuk liang lahat, liang kubur, mau kalian hidup lagi? Menyaut juga jenazahnya. Apa kata jenazah menjawab? Diceritakan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau kasih aku hidup sekejap, sehari, sejam, semenit, sedetik, andai kau kasih aku hidup sekejap aja ya Allah, kata Allah, mau kau hidup sekejap? Sekejap aja ya Allah. Kalau ku kasih kau hidup, kau mau apa? Mereka tak mengatakan aku mau tahajud, nah. Mereka tak mengatakan aku mau jihad, tidak. Mereka tak mengatakan aku mau haji, tidak. Apa kata mereka? Fa as-saddaqa, aku mau bersolawat. Apa pula bersolawat? Fa as-saddaqa, aku mau bersolawat. Ternyata mereka ingin bersodakoh, guys. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau orang-orang yang paham dia tentang hakikat hidup, menengok masjid belum selesai, bahagia dia. Inilah yang ku cari-cari sebagai bekal menghadap Allah SWT. Tapi kalau ada orang pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, bin kikir, menengok masjid belum selesai, ini naik darah tingginya, pandang ke atas, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ya Allah, mati langsung. Tapi kalau ku tengok dari senyum jamaah di kampung Serutu, desa Timbang Deli ini, tak ada wajahnya yang tertekan. Semuanya seolah-olah ingin memberikan semua hartanya untuk Masjid Al-Muttaqin. Betul. Lapang, cerah wajahnya. Itu nampak orang-orang yang tertekan tuh berkerut gini. Tapi di sini tak ada. Tenang semua, pandang, tenang semua. Rupanya memang tak membawa dompet. Patutlah dia tenang. Yang memegang dompet siapa? Tuh orang yang di belakang. Ibu-ibu tuh. Biarlah Pak Ustadz mereka duduk di muka. Mereka pergi pagi, pulang petang, peras keringan, banting tulang-tulang, tunggang langgang lintang buka, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi pas giliran pergi keluar rumah, bang, ini 2000 untuk parkir. Masa segini deh? Abang tak boleh banyak-banyak megang duit, nanti berbini sekali lagi. Kalau ada bapak yang model begitu, bersyukurlah. Kalau ada bapak yang model begitu, bersabarlah. Kenapa? Karena berarti ibu itu sayang atau benci sama bapak. Tengoklah tertekannya orang. Sampai menjawab pun tak bisa dia. Itu tanda sayang itu. Ibu yang berbuat begitu tanda sayang kan, Bu? Tengok, mengaku orang itu semuanya. Saya biasanya kalau udah ceramah setengah jam, tadi saya mulai jam 9:15, sekarang sudah jam 10 kurang 15, berarti udah 30 menit. Biasa kalau udah 30 menit saya cerita tentang sodakoh mati, itu keluar biasanya kotak. Di masjid kampung Serutu nih, rupanya orang kampung Serutu tidak main sedekah pakai kotak lagi, langsung transfer banking, langsung dikeluarkannya handphone, langsung ke keris kantong barcode, langsung terkirim. Begitu ditengoknya, uang Anda sudah terkirim, meleleh air matanya, 1 juta. Sudah dibuat barcode kerisnya, sudah. Nomor rekening, mana nomor? Tak ada nomor rekening. Ada. Tak ada nomor rekening.
Gimana orang ini mau mentransfer? Orang Galang yang merantau di Surabaya, yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung, kalian tak balik hari raya, tak apa-apa, tapi kirimkan duit kalian. Inilah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Betul? Bapak Ibu, mestinya tadi dibuatkan besar-besar di sini. Nomor rekening Masjid Raya Al-Muttaqin Kampung Serutu. Jadi selama saya berceramah itu aja saya tunjuk. Inilah panitia ini tak siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ini menggugah segenap perasaan kita bahwa kita ini hidup tak lama. Malaikat maut sudah di jalan, Pak. Tak lama lagi sampai ke Kampung Serutu. Bayangkan malam ini malam terakhir. Ibu akan mati malam ini. Cincin emas ibu, gelang emas ibu, rantai emas ibu akan diambil bapak untuk modal. Tengoklah lepasnya ketawa mereka. Aku tak ada menyebut begitu. Aku sekedar mancing aja. Tengoklah Bu. Sekarang Ustadz Somad nih kalau ceramah, ceramah selalu mendiskreditkan perempuan. Pas giliran mati, kami dibilangnya mati duluan. Oke, kalau gitu kita balik. Jawab jujur ya Bu. Seandainya bapak-bapak nih mati malam nih, mau ibu ikut mereka besok pagi? Tengok. Tidak. Selama ini apa kata dia? Abang, jangan pergi lama-lama ya bang, setengah napasku pergi. Waktu mereka jalan-jalan ke Medan, lewat di jalan Singamangaraja, apa kata si abang? Banyak yang perubahan di Simpang Marendal nih ya. Iyalah bang, yang tak berubah itu kan cuma cintaku padamu. Begitu bapak mati, 4 bulan 10 hari selesai Pak. Dapatnya duit 500 miliar, 500 juta jatah dia. Garta apa namanya? Gono gini. Apa arti gono gini? Kau gono, aku begini. Dia pun nikah sama lakinya yang muda, lewat pula di depan kubur kita. Saking kan kencangnya memegang pinggang lakinya yang baru itu. Bertanya lakinya, di mana kubur laki kau yang pertama? Tak bisa menunjuk pakai tangan lagi, tuh sana. Nampaknya bapak malam ini tersenyum, tapi pas balik nanti betul juga kata Ustaz. Tapi jangan kehadiran Abdul Somad malam ini jadi provokator. Betul? Saya tidak ingin merusak hubungan bapak dan ibu. Jangan sampai besok pagi bapak minta teh manis, minta kopi susu. Dek, mana teh manis? Buat aja sendiri. Patutlah tajam mata kau menengok gelangku selama ini ya. Rupanya udah persiapan kau ya. Udah diceritakan Somad tadi malam. Akhirnya unjuk rasalah masyarakat Kampung Serutu ke pengurus Masjid Al-Muttaqin. Jangan undang Somad lagi, jangan undang Somad lagi. Pak Kapolres pun kena marah. Kenapa dikasih izin? Kapolres pun mengaku kami tak ada ngasih izin, Kapolda yang ngasih izin gitu. Tujuan saya datang malam ini tidak ingin merusak hubungan kalian, Beb. Tujuanku tak lain tak bukan adalah supaya jangan sampai nanti waktu mati kita menyesal karena tidak pernah bersolawat juga katanya. Oke, solawat betul kayak gitu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.